Selamat pagi Mbak Nidia. Pagi. Ya, senang sekali Mbak. Perkenalan dulu nih. Saya Sofyananta Putri yang akan mandu ruang bersama edisi kali ini. Nah, di edisi kali ini tuh kita akan ngobrol-ngobrol santai aja sih Mbak tentang penelitiannya Mbak Nadia yang di tugas akhirnya itu. Nah, eh, aku pengen Mbak Nadia boleh dong Mbak cerita-cerita kenapa pengalamannya selama ngambil penelitian ini tuh gimana sih Mbak? Oke, aku mulai ya. Ya, nggak apa-apa. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Fitri Nadia, biasa dipanggil Nadia. Aku jurusan Sosiologi angkatan 2016. Kebetulan di sini aku ngambil, ini cerita-cerita tentang skripsi aja kan ya, tentang Iya, tugas. gimana di lapangan gitu kan ya, benar ya? Ya. Kebetulan skripsi aku ini tentang judulnya Dinamika Kampung Kota dan Partisipasi Masyarakat dalam Program Community Action Plan. Nah, di sini sebenarnya kenapa aku bisa ngambil judul itu sebenarnya latar belakangnya karena aku tertarik sama isu kampung kota. Jadi mungkin di antara mata kuliah atau tema-tema sosiologi lainnya, aku tertarik sama isu kampung kota. Nah, dari situ aku mulai mikir, oh aku ngerancang aja nih mulai dari magang aku sampai skripsi aku biar satu jalan kayak gimana nih kayak gitu. Akhirnya aku ngambil tema dari mulai aku mau magang itu aku ngambil tentang isu kampung kota. Nah, karena kebetulan aku juga tinggalnya di Jakarta dan cukup banyak ngelihat fenomena-fenomena yang ada di Jakarta, gitu kan. Selain kayak Jakarta nih yang punya gedung-gedung tinggi, ternyata Jakarta juga punya berbagai macam permasalahan yang mungkin bisa dibilang pelik. Itu kayak misalnya kampung-kampung di pinggiran sungai atau di bantaran sungai, terus banyak penggusuran dan sebagainya macamnya. Nah, aku ngerasa kayak oh ini bisa nih dijadikan skripsi kayak gitu, dijadikan ide untuk aku menulis kayak gitu kan. Nah, terus aku mulai ngerancang itu dari aku lupa kalau nggak salah semester 5 ke semester 6 ya, kita mulai ada proses magang. Di situ aku mulai cari-cari tempat magang yang punya kaitannya sama isu tentang yang aku pengen, yaitu kampung kota gitu. Nah, dari mulai situ aku cari-cari sampai akhirnya aku nemu ada salah satu NGO namanya Ruang Jakarta atau sering sering dibilang itu Rujak, Rujak Center for Urban Studies. Jadi mereka itu salah satu NGO yang mereka bergerak atau peduli sama isu-isu lingkungan, kampung kota, urban dan sebagainya macamnya itu. Nah, di situ aku mulai mulai apply di situ, kemudian mengikuti persyaratan magangnya seperti apa, sampai akhirnya aku bisa magang di situ. Nah, dari mulai magang di situ, aku mulai dapat banyak ide, dapat banyak materi baru gitu, pelajaran baru, karena aku kebetulan magangnya itu juga sampai turun lapangan, sampai datang ke kampung-kampung atau ikut diskusi-diskusi sama eh, pemerintah pemerintah kota DKI Jakarta seperti itu. Jadi dari mulai situ aku mulai dapat ide, oh kenapa nggak aku ngambil isu atau ngambil tema skripsi tentang kampung aja nih kayak gitu. Nah kebetulan aku mulai datang ke kampung-kampung, ikut istilahnya kayak pendampingan. Jadi NGO yang aku magang ini, dia mendampingi beberapa kampung-kampung, khususnya kampung-kampung kumuh di Jakarta. Itu melakukan beberapa pendampingan dan aku mulai ikut turun langsung ke sana, mulai ngobrol sama warga dan sebagainya macamnya, ngikutin kegiatannya itu selama dari bulan Januari sampai akhir Februari tahun 2019. Nah, dari situ terus akhirnya selesai magang, pulang lagi ke Solo, kita ngerancang untuk buat proposal skripsi. Dari situ aku udah mulai klik, oh ya udah ambil tema ini aja gitu. Nah, dari situ
baru deh aku nyusun, aku nulis rancangan proposal aku seperti apa, mulai dari latar belakang yang setidaknya aku udah ini ya, udah sedikit-sedikit udah paham karena kan aku udah turun ke lapangan juga, terus juga udah ngelihat seperti apa kondisinya kayak gitu. Nah, itu aku mulai menulis terus sampai jadilah proposal skripsi aku. Nah, terus dengan judul itu tadi Dinamika Kampung Kota dan Partisipasi Masyarakat dalam Program Community Action Plan. Nah, di sini yang mau aku kulik sebenarnya dari skripsi aku ini kan tentang dinamika kampung kota. Jadi di Jakarta itu kan selain banyak perumahan dan gedung-gedung besar itu kan juga banyak kampung-kampung ya, bisa dibilang. Banyak banget kampung-kampung di Jakarta itu. Nah, di sini aku mau ngelihat, khususnya Kampung Kumuh, kenapa aku ambil dinamika kampung kota, maksud dari skripsi aku nih, aku pengen lihat gimana dinamika kampung-kampung kota itu bertahan. Kayak mulai dari di sini kan aku ngambil program ya. Sebenarnya aku meneliti itu tentang program yaitu Community Action Plan. Nah, gimana si program Community Action Plan ini bisa diterapkan di kampung-kampung kota tersebut, di kampung-kampung kumuh tersebut. Jadi aku mencari dinamikanya seperti dulu sebelum berlakunya community action plan, kampung-kampung ini seperti apa sih kayak gitu. Kondisi fisiknya seperti apa, kondisi sosial, budaya dan ekonominya seperti apa, terus kegiatan warganya itu seperti apa, mayoritas penduduknya seperti apa, itu aku mau lihat sebelum ada community action plan itu gimana. Terus masalah-masalah yang mereka hadapi itu seperti apa. Nah, sama setelah ada community action plan, ada nggak nih dampaknya? Gitu. Ada nggak nih, sebenarnya community action plan ini efektif nggak sih dijalankan di kampung-kampung kota tersebut? Kayak gitu. Jadi sebenarnya mau lihat tentang gimana sih program community action plan itu berjalan di kampung-kampung kumuh tersebut. Nah, dari situ aku juga ngelihat tentang partisipasi warganya. Partisipasi warganya nih kayak warganya melakukan apa, bentuk partisipasi seperti apa yang warganya lakukan untuk mewujudkan tujuan dari program Community Action Plan tersebut. Nah, Community Action Plan sendiri itu kita singkat aja ya, jadi CAP singkatannya, Community Action Plan. Nah, CAP ini sebenarnya yang uniknya kebijakan ini atau program ini dia itu lahirnya itu dari bottom up atau dari masyarakat. Jadi kalau bisa dibilang latar belakang dari CAP ini sendiri itu adalah hasil perjuangan dari masyarakat kampung kota di Jakarta dalam memenuhi atau memperjuangkan haknya. Jadi CAP ini itu bukan datang dari atas, tapi datangnya dari perjuangan masyarakat kampung kota itu sendiri. Nah, masyarakat kampung kota itu sendiri mereka terorganisir atau punya komunitas tergabung dalam namanya itu JRMK atau Jaringan Rakyat Miskin Kota. Jadi JRMK ini kayak suatu organisasi atau komunitas gitu yang punya struktur juga, punya ketua, punya sekretaris bendahara, humas dan sebagainya macamnya, yang anggota-anggota dari JRMK ini merupakan perwakilan dari masyarakat kampung kota itu sendiri, masyarakat di kampung-kampung itu sendiri. Nah, ini tersebar, ada mulai dari Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat. Itu mereka punya istilahnya perwakilan ya, perwakilan dari kampung-kampung itu sendiri. Nah, JRMK ini dia mengusahakan gimana sih mereka ini kampung mereka ini tetap bisa bertahan seiring perkembangannya kota. Karena sebenarnya kampung-kampung yang mereka tempatin ini itu merupakan rata-rata ya, merupakan kampung-kampung kumuh yang adanya di bantaran sungai, yang udah rawan atau bahkan udah mulai dicatat untuk penggusuran kayak gitu. Jadi mereka nih mau cari cara gimana nih biar mereka tetap bisa bertahan, tetap bisa mempertahankan rumahnya. Karena rata-rata dari mereka itu mereka nggak punya surat legalitas atas bangunan mereka itu sendiri. Jadi ya bisa dibilang mereka ilegal tinggalnya di situ. Tapi mereka udah tinggal berpuluhan tahun, bahkan mungkin sampai ada nenek yang udah punya cucunya gitu loh tinggal di situ. Nah, sedangkan kalau kita lihat itu
peraturan pemerintah itu nomor 24. Pasalnya, sini aku lihat pasal 24 ayat 2 itu pada intinya di situ dikatakan bahwa ketika seseorang telah menempati bangunan atau telah menempati tanah selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut, itu mereka bisa mengajukan mengajukan surat legalitas dari tanah tersebut. Jadi mereka bisa memiliki tanah tersebut kayak gitu. Nah, di sini yang diperjuangkan dari komunitas atau JRMK itu sendiri sebenarnya adalah itu. Melalui apa? Melalui program, salah satunya yaitu program Community Action Planning sendiri. Kayak gitu. Jadi program ini akhirnya diresmikan itu pada tahun 2018 pada masa kepemimpinannya Pak Anies Baswedan. Jadi Community Action Plan ini sendiri seperti ada perjanjian atau bisa dibilang kontrak politik antara waktu itu calon gubernur yaitu Pak Anies dengan masyarakat kampung kota atau istilahnya JRMK inilah, kita bisa sebut JRMK ini, dan masyarakat dan anggota lainnya. Jadi mereka membuat perjanjian atau membuat kontrak tertulis yang ditulis itu banyak, kayak misalnya mungkin dari segi pemerintahnya, dari segi Pak Aniesnya mungkin meminta dukungan suara seperti itu. Ini kan waktu pada masa pilkada ya, pada masa pilkada waktu itu. Jadi meminta suara, kemudian dari masyarakat kotanya ini meminta kampungnya ini setidaknya walaupun mereka susah mendapatkan surat legalitas, mereka mau perbaikan dari kampung itu sendiri. Selain perbaikan juga ada pemberdayaannya seperti itu. Jadi kampung ini masih bisa, istilahnya masih bisa eksis lah ya di antara gedung-gedung kota Jakarta lainnya, kayak gitu sih. Jadi mulai dari situ akhirnya setuju, kemudian dilangsungkan kontrak politik, terus kemudian kebetulan Pak Aniesnya juga menang, sampai akhirnya program ini bisa berjalan, kayak gitu. Nah di situ aku mulai setelah aku mulai nyusun proposal, kemudian udah selesai, kemudian saatnya penelitian, itu aku mulai turun ke kampung-kampung di Jakarta itu tersebut. Nah, tapi di sini Community Action Plan ini, CAP ini, kebijakan ini kan sebenarnya untuk kampung-kampung kumuh di 15 lokasi. Itu banyak banget tersebar dari Jakarta Barat, Timur, terus kemudian Utara, paling banyak di Utara, itu di berbagai kelurahan, itu banyak banget, itu ada 15 kampung. Tapi di sini penelitianku aku cuma ambil 3 kampung, yaitu di Kampung Rawa Barat di Jakarta Barat, kemudian ada Kampung Marlina dan Kampung Elektro di Jakarta Utara, di Kelurahan Penjaringan kayak gitu. Nah dari situ aku mulai cari data, mulai gimana nih, apakah si CAP ini bisa beneran berjalan gitu di kampung-kampung ini, terus kendalanya seperti apa, terus kemudian aktornya itu siapa aja, terus bentuk partisipasinya seperti apa, kayak gitu. Nah mungkin dari situ aku mulai cari, terus akhirnya mendapatkan hasil. Nah sebelum ke hasil, aku mau cerita dulu sedikit aja. Jadi pas penelitian ini aku sempat live in di salah satu kampung. Jadi kan aku ada 3 kampung ya. Jadi yang pertama kali aku teliti itu di Kampung Rawa Barat. Nah, kalau di Kampung Rawa Barat kebetulan masih bisa dijangkau sama rumah aku. Jadi kayak aku masih bisa bolak-balik untuk ketemu sama ibunya, atau datang ketika ada kegiatan warga, seperti itu aja, atau datang ketika ada kumpul warga dan sebagainya macamnya, itu masih bisa terjangkau ya. Nah, kalau untuk yang di Jakarta Utara, karena emang jauh banget ya, akhirnya aku memutuskan buat, tadi awalnya aku memutuskan buat mau cari kos di sana, tapi ternyata karena aku sebelumnya udah kenal sama beberapa masyarakat atau ibu-ibu di sana, akhirnya aku ditawarin buat tinggal di salah satu rumahnya. Waktu itu namanya Ibu Herda. Beliau salah satu koordinator, salah satu pencetus atau penggerak dari salah satu kampung di sana, yaitu Kampung Elektro yang aku teliti. Akhirnya aku di sana selama 1 bulan, kemudian ya udah ikutin kegiatannya, terus sambil cari data, terus
ngobrol-ngobrol, terus ya pokoknya nyari data segala macam, sampai akhirnya aku dapat data dan mulai nulis kayak gitu. Nah, terus kalau untuk hasilnya sendiri, dimulai dari permasalahan kampungnya itu sendiri, itu pasti berbeda-beda. Kayak misalnya kalau di Kampung Rawa Barat ini, mereka punya permasalahan, mereka ini tinggalnya, yang pertama mereka nggak punya surat legalitas atas bangunan mereka. Kemudian yang kedua, mereka ini menempati tanah yang seharusnya tidak dianjurkan untuk adanya permukiman. Jadi tanah yang mereka tempati itu merupakan lahan zona hijau atau untuk penghijauan seperti itu. Jadi kan ini masalah banget nih, kayak gimana caranya biar masyarakat kampungnya ini juga nggak dirugikan, nggak main digusur gitu aja. Karena kalau misalnya kita lihat selama ini penggusuran di Jakarta itu kan main digusur aja tanpa kurang adanya solusi yang tepat ya. Karena sebenarnya kalau penggusuran ini kan mereka nggak cuma kehilangan tempat tinggal ya, jadi mereka nih rata-rata dari mereka sektor ekonominya itu ya berdagang. Jadi rumahnya mereka itu tempat kerjanya mereka seperti itu. Atau mungkin ada yang tukang ojek dan sebagainya macamnya, berdagang di pasar dan sebagainya macamnya, yang juga itu merupakan rumah mereka gitu. Jadi kalau misalnya mereka digusur pun mereka pasti akan kehilangan pekerjaan mereka seperti itu. Jadi kita mau lihat sebenarnya caranya nih gimana nih, solusinya gimana yang efektif gitu. Nah, salah satunya mungkin strategi dari mereka adalah kita harus melakukan perbaikan kampung seperti itu. Kita harus buat kampung ini nggak kumuh gitu loh. Selain perbaikan aspek fisik kayak misalnya mungkin adanya tong sampah, terus pembenaran jaringan listrik atau lampu jalan kayak gitu kan. Itu juga harus ada pemberdayaan dari masyarakatnya itu sendiri kayak gitu. Nah, sebenarnya program CAP ini itu mereka mereka melakukan perbaikan secara aspek fisik sama pemberdayaan. Mungkin aspek fisik misalnya yang tadi aku sudah sebutin ya, atau misalnya ada pengadaan tanaman, hidroponik dan sebagainya macamnya. Nah, untuk pemberdayaannya sendiri itu biasanya mereka mengusulkan seperti kayak ada pelatihan-pelatihan untuk ibu-ibu di sana, atau pelatihan misalnya pelatihan menjahit atau pelatihan membuat kue atau jajanan pasar seperti itu. Jadi ketika aspek fisiknya dibangun, mereka juga akan berdaya. Jadi mereka akan meningkatkan kualitas diri mereka, entah itu untuk sektor ekonomi mereka atau misalnya untuk lain-lain seperti itu. Nah, ternyata program ini itu bisa dibilang memiliki banyak hambatan kayak misalnya dari aktornya ya, aktor-aktor yang berperan dalam program CAP ini kan banyak, mulai dari pemerintah, terus kemudian ada dari masyarakat, ada dari pendamping, ada dari konsultan, terus seperti itu kan banyak banget ya, dan mungkin komunikasi antara aktor-aktor ini kurang, jadinya nih program CAP ini cukup terhambat kayak gitu. Misalnya dari pemerintahnya seharusnya melakukan pertemuan dengan masyarakat 3 kali dalam atau misalnya 1 kali dalam 1 bulan seperti itu, tapi ternyata nggak terlaksana kayak gitu. Nah, dari masyarakatnya ini udah semangat nih, tapi mungkin dari pemerintahnya atau kebalikannya, dari pemerintahnya udah mau melakukan sosialisasi dan sebagainya macamnya, tapi mungkin dari masyarakatnya kurang seperti itu. Kayak banyak hambatan-hambatan yang datang dari aktor-aktor yang berperan dalam CAP itu sendiri kayak gitu. Jadi kalau di Kampung Rawa Barat sendiri yang aku lihat itu mereka ini kampung ini udah sangat aktif ya, bisa dibilang, bahkan sampai perangkat RT dan RW-nya pun ikut turut hadir lah ya dalam perancangan proses CAP ini seperti apa, kayak
Jadi mereka nih punya koordinator, terus mereka menggali, kampung kita butuh apa ya, gitu. Kampung kita nih kurang apa ya, apa yang bisa dihidupkan atau dibutuhkan kampung kita, gitu. Nah, mereka udah merancang banyak, mulai dari kayak di sana itu kan kampungnya itu di pinggiran kali ya, di pinggiran kali mereka nih nggak punya septic tank gitu untuk pembuangan air kayak gitu kan, mereka nggak punya, makanya mereka akhirnya mengusulkan untuk pembuatan septic tank komunal seperti itu. Terus melihat kayak, oh di Rawa Barat nih Pak RT-nya suka nanam nih, kenapa nggak kita berdayakan aja, kita mengajak para warga, atau mereka mengusulkan pemberian bibit tanaman seperti itu. Terus kemudian ada pemberian pelang nama jalan dan sebagainya macam, atau gapura seperti itu. Mereka udah merencanakan, tapi ternyata seiring berjalannya waktu dari pihak pemerintahnya ini nggak ada respon seperti itu. Jadi kayak hubungannya nih kurang baik antara masyarakat kampung ini dengan pemerintah, sampai akhirnya program KEP ini nggak bisa berjalan sama sekali di Kampung Rawa Barat. Jadi benar-benar nggak ada yang berjalan. Semua rancangan baik aspek fisik maupun pemberdayaan seperti pelatihan menjahit atau pelatihan apapun itu nggak berjalan di Kampung Rawa Barat. Nah, beda dengan di Kampung Elektro dan Marlina. Di Kampung Elektro dan Marlina ini kampung yang sempat aku tinggalin. Nah, kalau di sana kebetulan alhamdulillahnya itu KEP ini bisa berjalan. KEP ini bisa berjalan walaupun memang bisa dibilang belum tepat sasaran atau belum sepenuhnya itu. Jadi mereka juga sama melakukan perancangan baik aspek fisik maupun pemberdayaan, seperti kalau di elektro itu mereka butuh gapura. Mereka mau merasa kampung mereka nih butuh gapura gitu loh, biar orang-orang nih bisa lihat, oh ini loh yang namanya kampung elektro. Begitupun kampung Marlina, oh ini loh yang namanya kampung Marlina. Karena selama ini ya hanya gang biasa aja seperti itu. Nah, mereka ngerasa butuh nih biar orang-orang tuh luar bisa tahu, oh ini loh kampung elektro, oh ini loh kampung Marlina, seperti itu. Mereka mengajukan pembuatan gapura, terus mereka juga mengajukan pengadaan tong sampah, pemilahan tong sampah yang organik dan non-organik. Kemudian mereka juga mengajukan, kalau di Marlina itu mengajukan mural di dinding. Jadi kebetulan si Kampung Marlina ini mereka itu berpapasan sama tembok pabrik. Nah, akhirnya tembok pabrik itu kan kelihatannya mereka ngerasa, aduh ini kumuh banget kayak gitu. Setelah bernegosiasi sama pihak pabrik yang mengizinkan, akhirnya dibuatlah mural di tembok Kampung Marlina itu, perbatasan antara Kampung Marlina dengan pabrik. Permasalahannya sebenarnya sama, di Kampung Marlina dan Kampung Elektro mereka sama-sama nggak punya surat legalitas atas bangunan mereka itu sendiri, tapi beda. Kalau misalnya di Rawa Barat mungkin mereka menempati zona hijau atau bisa dibilang untuk pengkhususan untuk penghijauan kota seperti itu. Kalau di Kampung Marina sama Elektro enggak, mereka ini bisa dibilang terletaknya itu di zona ungu, atau kalau zona ungu itu biasanya buat industri. Boleh ada permukiman tapi dengan syarat-syarat tertentu kayak gitu. Jadi menurutku pribadi Kampung Marlina dan Elektro lebih memiliki kesempatan ya untuk memperbaiki kampungnya, karena hanya legalitas akan tanahnya mereka aja, sedangkan permukimannya warna ungu itu mereka masih bisa tinggal di situ atau berada di situ gitu, jadi nggak terlalu rawan akan penggusuran lah gitu. Nah, kalau di Kampung Marina sama Elektro itu ya berjalan beberapa, tapi ternyata berjalannya itu hanya di aspek fisiknya aja kayak gitu. Seperti tadi ada pembuatan mural, pengadaan tong sampah, terus kemudian pemberian tanaman itu berjalan, tapi di aspek pemberdayaannya itu nggak berjalan kayak gitu ya. Terus untuk aku kan juga ini ya konfirmasi sama pihak pemerintahnya. Jadi kebetulan informan aku selain dari warga kampung, dari koordinator kampung itu sendiri,
itu aku juga mencari informan dari pihak pemerintah hanya untuk memastikan aja kayak gitu. Itu aku wawancara sama pihak suku dinas yang berkaitan sama CAP ini, salah satu dari aktor dari CAP ini sendiri, pihak suku dinas, yaitu suku dinas Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Nah, kebetulan aku konfirmasi, ya jawabannya seperti itu. Kalau misalnya untuk di utara mungkin lebih bisa ya, lebih bisa masuk kayak pembangunan gapura itu masuk. Walaupun memang nggak semua perencanaan yang udah mereka rancang itu terlaksana, tapi setidaknya sedikit-sedikit itu udah mulai ada gitu, udah mulai dibangun di aspek fisiknya. Sedangkan kalau misalnya untuk di yang Jakarta Barat ini, mereka nggak bisa karena mereka beliau bilang, Pak Rizal bilang, merupakan salah satu staf dari Sudin Jakarta Barat, bilang bahwa kampung ini nggak bisa, kampung ini nggak bisa dilaksanakan CAP karena yaitu mereka statusnya itu ilegal dan mereka ini apa namanya bisa dibilang menempati zona hijau yang salah seperti itu, yang harusnya untuk pembangunan kota, pembangunan hutan kota. Jadi ya udah hasilnya pun nggak berhasil gitu, CAP di sana nggak berhasil. Nah itu aja sih paling aku neliti itu partisipasinya bentuknya seperti apa, mulai dari masyarakat yang melakukan koordinasi, terus perancangan dan sebagainya macamnya kayak gitu. Jadi kalau bisa disimpulkan, CAP ini menurut aku belum efektif ya berjalan karena mungkin bisa dibilang CAP ini juga project baru atau bisa dibilang pilot project gitu. Jadi belum bisa sepenuhnya berhasil gitu. Cuma kalau untuk dari masyarakat kampungnya menurut aku itu udah sangat aktif ya, udah sangat aktif, udah sangat mau karena mungkin mereka merasa ini kebutuhan saya seperti itu. Nah, di sini aku ngaitin sama teorinya Lefebvre yaitu hak atas kota. Jadi salah satu dari terwujudnya hak atas kota yaitu adanya partisipasi dari masyarakat. Nah, jadi di sini menurut aku dari mulai CAP ini ada, CAP ini kan hasil dari perjuangan mereka juga ya. Jadi menurut aku ini sudah bisa terbukti bahwa oh iya masyarakat di kampung-kampung ini mereka melakukan perjuangan atas haknya dan itu cukup berhasil gitu. Walaupun mungkin pada kenyataannya setelah programnya berjalan itu masih banyak kurangnya seperti itu aja. Itu aja sih. Terima kasih Mbak, keren banget ceritanya tentang gimana sih waktu apa sih Mbak Nadia menghadapi apa sih beberapa kampung, ada 3 kampung ya Mbak tadi ya, Kampung Iya, Rawabaru, benar. Kampung Elektro sama Kampung Marina. Nah, pertanyaan Betul. pertama dan terakhir nih Mbak. Jadi ada kesulitan nggak sih Mbak waktu pas datang ke kampung-kampungnya itu sendiri selama mengambil data, dijawab secara singkat aja sih gimana Mbak? Oke, kalau kesulitan pasti ada ya. Cuma di sini kebetulan aku dibantu juga sama pembimbing magang aku saat itu di Rujak, di Ruang Jakarta itu. Karena kita udah terbiasa datang ke kampung, jadi lebih apa ya? Karena kita anak sosial juga ya, karena aku anak sosial juga, jadi mungkin lebih mudah berkomunikasi. Terus kemudian kita ikut kegiatan-kegiatannya pun itu akan sangat membantu karena dari masyarakat pun senang gitu loh, senang. Jadi kayak kesulitannya pasti ada banyak, tapi tetap enjoy gitu ngejalanin kayak gitu. Ada lagi mungkin? Cukup sih Mbak, berarti kesimpulannya dari CAP itu sendiri tuh berhasil atau enggaknya itu berdasarkan dari warga kampungnya itu ya Mbak ya. Jadi ada yang Benar. ada yang karena tadi bisa berjalan karena yang di Kampung Elektro dan Marlina tadi tuh bisa karena warganya cukup bisa diajak Cukup ini aktif, kayak gitu. iya benar. Gitu aja kali ya Mbak ya, ngobrol-ngobrol singkat kita. Sebenarnya bisa Ya, ngobrol-ngobrol lagi lain kali atau bisa banget nanti ngubungin Mbak Nadianya sendiri gitu. boleh banget. Terakhir nih Mbak, ada nggak kata-kata atau saran semangat buat teman-teman yang mau ngerjain tugas akhir atau skripsinya, biar semangat? Oke. Oke, kalau menurut aku sih, bermulai dari hal yang kamu suka. Kamu cari isu yang kamu suka
teman-teman ya yang mau ngejalanin skripsi ini, kamu cari dari yang kamu suka, kemudian kamu lakuin, kamu pasti nanti dapat, apalagi misalnya magangnya sesuai juga dengan isu yang kamu pengenin, itu nanti pasti akan menurut aku akan lebih mudah ya, karena jadi satu garis gitu, dari magang sampai ke pembuatan proposal, sampai ke turun lapangan skripsi, itu akan jadi satu garis yang menurut aku itu akan mempermudah kalian dan mungkin bisa dibilang mempercepat kalian dalam proses penulisan seperti itu. Iya. Aja sih. Ya, terima kasih sekali lagi ya Mbak Nadia yang sudah berbagi sedikit ceritanya di sesi bersama kali ini. Saya Sofyananta Putri, saya tutup untuk edisi kali ini. Terima kasih Mbak Nadia. Iya, udah semangat.